Ya, ini kami sebutnya masak. Jadi kami bukan sebut bakar ya, kami sebutnya masak. Kenapa? Karena kami nggak menghasilkan polusi dari proses pemasakannya. Jadi kami lelehkan, kami uapkan, nanti uapnya ditangkap 100%. Nah, uapnya didinginkan. Jadi BBM tuh, jadi solar. Oh, ini nih Pak ya? Iya, betul. Banyak produsen menghasilkan mesin pirolisis. Tapi kita tahu semua mesin pirolisis itu hanya akan menghasilkan minyak bakar. Dan kita tahu belum aman. Jadi tidak ada cerita kemudian dari hasil mesin pirolisis itu langsung bisa digunakan di kendaraan untuk aman dan nyaman untuk jangka panjang. Tapi yang penting adalah memastikan semua parameter yang ditetapkan oleh negara ini untuk aman dipakai di kendaraan itu sudah terpenuhi. Dan BBM terbarukan dari mesin Fastpol ini dengan brand Petasol memang sudah memenuhi hal tersebut. Jadi ini udah bisa siap diisi Pak ya? Sudah. Ini udah langsung kita isi. Wah, ini salah satu contohnya yang diaplikasikan ke mobil diesel nih. Ya, betul. Lagi bawa sampah nih. Katanya ya, sampah kayak gini tuh bisa diolah jadi BBM loh. Nah, kita udah sampai nih di lokasinya. Di bank sampah yang ada di Cimahi ini. Halo Pak Leo. Halo, ya. Pak Leo, kita bawa sampah nih Pak. Mau dikumpulin ke sini. Luar biasa ini. Bisa jadi BBM ya Pak ya? Betul. Di sini kami mengolah sampah plastik low value menjadi BBM terbarukan setara solar. Wah, ya, gitu. pas banget nih lagi concern soal BBM sekarang bener. inovasi nih ya. Ya. Cara ngolahnya gimana ini Pak? Boleh nggak sih kita dikasih tahu nih cara proses pengolahannya nih? Boleh. Yuk kita lihat yuk ke dalam yuk. Oke deh kalau gitu, let's go. Selamat datang di Bank Sumber Daya Sampah Induk Melong 26. Wah, boleh dijelasin nggak nih Pak, ini tempat apa sih Pak? Ya, sebetulnya sahabat AI, kami ini adalah bank sampah yang spesialis mengolah sampah-sampah plastik low value. Jadi selama ini sampah-sampah plastik yang nggak berharga, yang bingung mau dikemanain, bahkan bank sampah sendiri sekalipun bingung mau dikemanain nih. Nah, kami jadi rekanan mereka buat mengolah sampah plastik yang begini-begini nih. Tapi kalau ini tuh dikumpulinnya dari mana aja nih Pak Leo? Ini dari semua tempat ya, dari warga, ada yang donasi, kemudian ada juga dari petugas-petugas sampah yang sudah pila-pila. Selama ini kan nggak bernilai nih buat mereka, selama ini kan pusing mau dikemanain hanya dibakar, nah mereka kirim ke kami uangkan. Jadi bernilai buat mereka. Berarti kalau dalam sehari tuh kira-kira bisa berapa banyak nih yang ditampung di sini? Nah, kalau kami sekarang sehari itu rata-rata kami tampung 100 sampai 200 kilo. Nah, kami kelola 100 kilo sampah menjadi 70 liter BBM kurang lebih. Tapi kadang-kadang suka ada warga yang masih belum tahu nih sampah-sampahnya, jenis-jenis sampahnya. Ternyata ada sampah-sampah yang bernilai yang masih bisa jadi uang, sudah ada sumber dayanya. Nah, ini kebetulan nih rekanan kami, ya dia lagi pisah sampah-sampah dari warga ini. Ya, kami memilahkan kode plastik itu ada 7 ya, kode 1 sampai kode 7. Sebagian besar warga itu tidak memahami ini sebenarnya jenis plastik apa. Sementara kami kan hanya menggunakan beberapa kode tertentu, yaitu kode 2 HDPE, kode 4 LDPE, kode 5 PP, dan kode 6 PS. Ya, contoh ini sama-sama air minum kan? Mirip, tapi ini kode 1. Nah, kode 1 kami tidak gunakan karena ini PET ya. Nah, sebagian yang lain ini contoh adalah kode 1 semua. Nah, ini kami tidak gunakan, sehingga hanya kode 2, 4, 5, 6 yang kami pisahkan untuk dijadikan sumber daya. Berarti kalau yang nggak kepakai itu diapakan Pak? Nah, nanti kami ada opsi solusi lainnya, memang bukan menjadi bahan bakar minyak terbarukan, tapi bahan bakar jumputan padat atau solid alternative fuel. Kita masih ada opsi lainnya untuk tetap itu. masih bisa digunakan gitu ya? Masih. Oke, mantap. Kalau gitu, sekarang kita mau ngeliat kali ya proses pembuatan yang tadi nih ya, yang minyak kali Pak ya. Balik lagi nih ke Pak Leo nih.
Ya Pak Leo. Ya, yuk kita lanjut ya. Kita lihat ini jadi apa ya. Ya, sahabat Hai, kami juga terima loh kayu-kayu bakar ya. Nah, jadi ini adalah salah satu pembakaran kami. Salah satu bahan bakar kami. Jadi kami terima ada kayu bakar tuh dari warga-warga yang renovasi ya. Mungkin kalau warga-warga renovasi rumah, kayu-kayunya mau dikemanain, jadi sulu-sulunya mau dikemanain, nah bisa dikirim ke kami juga. Tapi bahan dasar yang kami pakai, kayu bakarnya adalah ini nih. Ya, jadi ini juga limbah. Kalau teman-teman tahu, ini adalah limbah pemotongan kayu. Di satu sisi kami juga terima ini nih, teman-teman. Ini adalah pohon-pohon yang sudah tidak bermanfaat, yang harus di replanting, yang udah nggak menghasilkan, dipotong, dikirim ke kami. Jadi kami pakai bahan bakarnya adalah kayu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk bahan bakarnya pun pakai kayu yang sudah harus di-recycle gitu Pak ya? Ya betul, jadi ini kayu-kayu yang nggak bermanfaat kami pakai di sini, jadi akhirnya jadi manfaat. Kan kalau kita tahu, kalau misalkan kayu bakar ini ditimbun, nggak dimanfaatkan, dia menghasilkan gas metan yang justru berbahaya buat ozon kita. Oh oke. Baiklah, kalau gitu selanjutnya kita lihat apa nih Pak? Ya, nah ini saya mau tunjukin ya, ini plastik-plastik yang kita terima. Teman-teman, ini dari petugas sampah. Ini yang barusan kita terima dari warga nih, dari teman-teman DAI nih, DAI TV. Dia kirim ke kita gitu ya. Nah, kalau ini dari petugas sampah yang selama ini bingung mau dikemanain, yang selama ini dibakar, sekali lagi akhirnya dikirim ke kami, sekarang jadi uang buat mereka, jadi manfaat buat mereka. Sebanyak ini Pak ya? Tuh, sampai atas. Wah, tuh kalau sama DAI lihat tuh sampai atas tuh kelihatan. Ya, ini semuanya adalah nih. kiriman lebaran kemarin teman-teman DAI. Jadi kan kalau petugas sampah udah kita tahu ya, mereka kadang-kadang nggak dapat THR. Nah, mereka kirim ke kita, kirim begitu banyak buat THR mereka. Jadi hari raya mereka punya uang. Wah, mantap sekali. Nah, Iya. kalau udah dari sini udah dikumpulin, selanjutnya apa dari nih? sini kita ke gibrik ya. Gibrik itu sama seperti bahasa Sunda, dia tujuannya ngegibrikeun. Jadi dia membersihkan sedikit saja, asal tidak terlalu kotor dan tidak terlalu basah. Nah, ini mesin gibriknya. Ya, nanti plastik-plastik yang agak basah dan kotor ini masuk ke sini, kemudian nanti keluar. Jadi ini, kalau ini sih termasuk bersih ya, teman-teman. Kalau misalkan sahabat DAI, kalau misalkan dari warga, biasanya itu lebih bersih. Kenapa? Karena pemilahnya kan sumber utamanya. Jadi akhirnya sampahnya bersih. Jadi ini biasanya kami nggak gibrik, ini langsung kami masak. Tapi kalau dari petugas sampah biasanya kan sudah tertumpuk dengan TPS-TPS, harus dibersihkan dulu. Nah, kami berharap sahabat-sahabat DAI juga, teman-teman peduli lingkungan boleh kirim plastiknya ke kami, biar plastiknya bersih, jadi kami nggak usah melakukan ekstra lagi. Betul, jadi harusnya udah bersih juga nih ya. Ya, betul. Jadi ini udah yang dibersihkan nih Pak ya? Ya, ini sudah masuk mesin gibrik, jadi dia sudah agak kering dan sudah tidak terlalu kotor kan ya, kalau teman-teman lihat gitu. Wah, mantap, Semua mantap. jenis sampah plastik loh teman-teman. Ada bekas minyak goreng, bekas mie instan, bubble wrap ya. Kan bingung tuh mau dikemanain, nah itu bisa kita olah jadi BBM terbarukan setara solar. Oke deh kalau gitu kita lihat yang proses selanjutnya Pak. Ya, Let's boleh go. yuk mari. Nah, sahabat DAI, tadi kan sudah digibrik tuh untuk sampah-sampah kotornya. Nah, kalau ini sahabat DAI, yang dari sahabat DAI dia sudah bersih. Jadi kita nggak perlu gibrik lagi, langsung proses ya. Oke, tapi itu berkurang nggak sih Pak untuk beratnya tuh? Nah, kalau yang tadi dari sahabat DAI itu biasanya nggak berkurang karena memang sampahnya sudah bersih. Tapi kalau dari yang kotor biasanya ada kurang tuh, susu 30% kurang lebih. Nah, kemudian kita proses nih di sini, kita masak. Oh, ini apa nih Pak? Nah, ini adalah proses pemasakannya. Kayu-kayu bakarnya nanti masuk ke dalam sini, jadi bahan bakar. Kemudian kami tangkap 3 tahap, 1, 2, 3. Jadi keluarga itu sudah nggak ada polusi sama sekali, dia sudah bersih. Gitu. Oke. Nah, kemudian plastik-plastik yang tadi yang sudah digibrik, yang sahabat DAI yang bersih nanti masuk ke sini. Semua. Kemudian ini kami sebutnya masak. Jadi kami bukan sebut bakar ya, kami sebutnya masak. Kenapa? Karena kami nggak menghasilkan polusi dari proses pemasakannya. Jadi kami lelehkan, kami uapkan, nanti uapnya ditangkap 100%. Nah, uapnya didinginkan. Jadi BBM tuh, jadi solar. Oh, ini nih Pak ya? Iya, betul. Oh, kalau kita bisa lihat tuh yang netes-netes tuh ya Pak ya? Ya, nah dia jadi 2 jenis teman-teman, jadi solar sama jadi bensin ya. Untuk yang jenisnya polistiren dari styrofoam dia jadi bensin nih, yang di botol ini tuh bensin. Yang untuk jenis plastik-plastik yang lain-lain dia jadi BBM solar. Oh,
kelasnya oke. kelas solar. Jadi ini udah langsung jadi solar tuh Pak ya? Ya, tapi ini belum layak pakai ya teman-teman. Masih harus kita proses sekali lagi. Oh oke. Proses finishing. Tapi aku penasaran nih Pak, ini kenapa nih bisa nggak sampai ada keluarin asap sama sekali nih? Ya kan ini di dalam itu ada sistem tungku yang ditangkap 3 tahap. Aha. Untuk kayu bakar ya. Tapi kalau untuk plastik dia nggak keluarkan asap karena di sini dia sistemnya sistem tertutup. Oh. Gitu, closing system. Jadi dia uapnya ditangkap 100%, kemudian didinginkan, ada proses pendinginan nih. Didinginkan. Jadi yang asalnya tadi uap balik lagi menjadi cairan. Jadi itu justru uapnya tuh yang sangat berfungsi gitu ya, makanya Betul. ditangkap ya. Justru kalau uapnya kabur, kita yang rugi. Oh, oke. Uapnya nggak boleh kabur tuh, uapnya ditangkap 100% ya dijadiin BBM ini. Oke, tapi kan ini katanya ada 4 Pak. Ini yang kita lihat nih baru ada 3 ini. Bensin, solar, satu lagi nanti apa ada nih? air ya. Nah ini air. Ya, Ah. jadi kalau misalkan teman-teman kirim sama ke kami banyak airnya, dia menghasilkan banyak air. Nah satu lagi yang kami hasilkan adalah residu. Jadi dia modelnya char, black char gitu ya. Nah ini residunya nih. Oh, itu jadi kayak arang ya Pak ya? Betul, tapi ini dia masih ada kalor ya teman-teman sahabat DAI. Dia itu masih memiliki kalor. Oleh karena itu kami manfaatkan kembali. Kami manfaatkannya jadi ini teman-teman. Batu bara sintetis. Ya, jadi ini bisa dicampur, bisa jadi bahan bakar lagi nanti. Kami press, kami cetak. Jadi batu bara sintetis. Biasanya dimanfaatkan untuk apa itu Pak? Pembakaran lagi. Pembakarannya apa? Biasanya yang banyak pakai itu pabrik boiler. Nah, mereka pakai ini. Oke. Atau kita pakai lagi di tempat kita. Gitu. Oh bisa juga dipakai lagi? Bisa, iya. Oke deh kalau gitu kita lihat lagi ya, Ya, proses kita lanjut selanjutnya ya. nih Pak. Let's go. Nah, ini teman-teman sahabat DAI, ini adalah petasol yang sudah jadi. Wah, bening ya Pak ya? Ya, nah ini petasol terakhir kami ya teman-teman. Oh kenapa Tuh. terakhir tuh Pak? Jadi ini sudah siap pakai. Oh, yang udah di-finishing Nah, berarti. nanti detail siap pakainya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh rekan saya Pak Wahyu ya. Oke, Nah, Pak jadi BBM kami ini tidak bikin polusi teman-teman. Jadi hasil kerja kami, apa yang kami kerjakan, yang kami kelola ini tidak menghasilkan polusi. Buktinya tuh. Oh, apa tuh Pak? Pohon nangkanya berbuah banyak Wah, ya. tengah-tengahnya ada pohon sahabat Daai. Iya, jadi ada ini buahnya juga ya? ini pohonnya kami di sini jalan sudah setahun lebih. Pohonnya hidup dan buahnya tambah banyak gitu ya. Jadi kami bukti bahwa kami tidak bikin polusi, bukti bahwa kami bisa mengolah sampah plastik yang asalnya dibakar, bikin polusi sekarang jadi BBM terbarukan setara solar merek Petasol buatan teman-teman Banjarnegara. Keren banget nih. Tapi ngomong-ngomong itu biar bisa berbuah kayak gitu itu juga ditanamin apa itu Pak? Biar teman-teman tahu ya, kan ini kami menghasilkan salah satu residunya adalah hasil sisa pembakaran dari pohon yang tadi ya, kayu bakar tadi. Itu kan sudah bisa layak kembali ke alam. Nah itu tuh termasuk salah satu pupuk juga. Makanya salah satu pupuk tersebut bisa menjadi buat buah pohon itu gitu. Jadi kami sudah benar-benar zero waste, beres semua, selesai semua di sini. Wah mantap, siap Pak. Kalau gitu kita mau lihat nih yang hasil udah jadi siap pakainya kali ya? Ya oke, kita lihat ya. Oke, let's go. Ya, ini ada minyak bakar yang kemudian diproses ya menjadi BBM terbarukan. Nah, kalau di sini sesuai dengan kesepakatan kami menghasilkan yang diberikan kepada publik adalah yang setara solar. Nah, terkait dengan yang tadi dijelaskan, banyak produsen menghasilkan mesin pirolisis. Tapi kita tahu semua mesin pirolisis itu hanya akan menghasilkan minyak bakar. Dan kita tahu belum aman. Jadi tidak ada cerita kemudian dari hasil mesin pirolisis itu langsung bisa digunakan di kendaraan untuk aman dan nyaman untuk jangka panjang. Kalau hanya sebentar saja saya pikir nggak ada masalah, itu pasti bisa. Tapi apakah aman dan nyaman untuk jangka panjang? Tidak. Harus ada setelah jadi minyak bakar itu treatment lanjutan menjadi BBM terbarukan. Nah kami di sini melakukan proses tahap lanjut dengan beberapa treatment sehingga seperti ini hasilnya. Tapi yang penting adalah memastikan semua parameter yang ditetapkan oleh negara ini untuk aman dipakai di kendaraan itu sudah terpenuhi. Dan BBM terbarukan dari mesin Fastpol ini dengan brand Petasol memang sudah memenuhi hal tersebut. Oh berarti ini tuh sudah melalui pengujian dulu nih Pak ya? Ya, jadi bukan hanya satu pengujian, bukan hanya satu tes, ada beragam tes. Contohnya ini kan sudah ada brand Petasol ya. Nah, uji performa. Uji performa itu adalah sebuah kendaraan yang ditetapkan sebagai kendaraan uji harus hanya diisi oleh brand yang akan diuji, misalnya Petasol. Sepanjang 10.000 km dipakai. Nanti setelah 10.000 km masuk lab
dyno test untuk kemudian diuji. Setelah itu lanjut lagi sampai dengan total 50.000 km. Dan kami sudah menempuh hal tersebut dalam waktu 34 bulan. Nah itu salah satu. Setelah itu juga ada uji durability. Sebelumnya harus ada uji senyawa. Artinya cukup banyak beragam hal yang harus dipenuhi sebelum akhirnya layak dipakai oleh publik. Wah, jadi harus ada 7 pengujian ya Pak ya? Wah, panjang sekali hingga akhirnya pun ini bisa menjadi BBM yang layak untuk dipakai ya. Tapi ini warna-warnanya itu membedakan nggak sih Pak? Pada dasarnya warna tidak menjadi pengaruh ya, sepanjang dia masuk parameter nilai 1 sampai dengan 3 ya. Yang penting adalah apakah dia sudah memenuhi 17 parameter tersebut ya. Ini sebenarnya kembali kepada bahan raw material yang kami pakai. Kalau memang sampah plastiknya cenderung berwarna semua, memang umumnya warnanya agak gelap begitu. Jadi warnanya itu pun nggak membedakan dari kualitasnya ini ya. Nah, ada catatan setan number kami di angka 54 hingga 56. Artinya ini sudah standar yang bagus untuk dipakai di kendaraan premium, bukan hanya untuk di alat mesin pertanian ataupun kapal-kapal nelayan. Wah, mantap sekali. Pokoknya untuk semua kendaraan yang diesel gitu Pak ya? Ya, betul. Wah Pak, ini kalau buat sebotol kayak gini tuh berapa liter sih? Ya, ini 1 liter lebih ya. Ini kita mengacu kepada kemasannya saja. Nah yang menarik begini, ini sudah siap untuk bahkan kendaraan premium sekalipun. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk alat mesin pertanian maupun kapal nelayan. Mengapa? Kita tahu di luaran sana banyak orang yang membeli bahan bakar solar dengan setan number ada yang 48, ada yang 51 sampai dengan 53. Sementara Petasol ini setan numbernya antara 54 sampai dengan 56. Jadi kalau misalnya lagi butuh BBM solar dengan biaya yang lebih murah, apalagi juga dari sampah nih rumah tangga kita sehari-hari bisa menggunakan alternatif ini ya Pak ya? Insya Allah sudah banyak kendaraan premium yang sudah menggunakan Petasol dan mereka umumnya puas dan bahkan agak menarik nih. Mereka sekarang taruh uangnya duluan sebelum barangnya sampai kepada mereka. Takut habis ya Pak ya? Ya begitu. Tapi ngomong-ngomong ini udah dijual sampai kemana aja nih Pak? Jadi kami melepasnya untuk anggota yang mereka sudah store sampah dan mereka memiliki kendaraan, mereka berhak untuk menggunakan Petasol ini. Dan juga kepada para pihak yang memang membutuhkan dengan catatan kita barter bahwasanya sampah plastik low value mereka diberikan kepada kami untuk kemudian kami proses jadi bahan bakar terbarukan. Jadi ini sebuah gerakan untuk lebih ramah lingkungan juga ya, karena kita mengolah sampah kita sendiri dan bisa digunakan kembali untuk menjadi bahan bakar. Bagi yang belum store sampah plastik, kami tunda dulu untuk bisa beri BBM terbarukan Petasol ini. Mereka harus setor dulu sampah plastik low value-nya sehingga kami nanti proses dan jadilah mereka pengguna Petasol. Jadi harus disiplin juga nih buat menjaga sampahnya sendiri ya Pak ya? Betul. Mantap. Kalau gitu kita sekarang lihat ini kali Pak ya, proses pengujian di mobil langsung nih Pak ya? Siap. Oke, let's go. Sahabat Dai mau isi berapa liter nih? Wah, ini CEO-nya langsung yang ngisi ini ya. Ya kan spesial buat sahabat Dai ya. CEO yang menyamar ini ya. Jadi ini udah bisa siap diisi Pak ya? Sudah. Ini udah langsung kita isi. Wah, ini salah satu contohnya yang diaplikasikan ke mobil diesel nih. Ya, betul. Wah, mantap. Kebetulan kalau ini mobilnya mobil logistik ya. Sebetulnya kami juga sudah masukin ke mobil premium seperti Pajero Sport kayak gitu. Innova, Fortuner, kami sudah masukin ke situ. Wah. Trailblazer, Chevrolet ya. Nah, itu kami sudah masukin sampai ke situ. Jadi ini bisa nih ya buat untuk Euro 4 cocok. Mantap nih. Jadi bisa pilihan jadi alternatif nih buat BBM yang lebih murah nih ya. Tapi juga pastinya untuk peduli lingkungan nih, karena kita juga dari sampah ya, yang pastinya mengurangi sampah rumah tangga juga. Tapi ngomong-ngomong ini berdirinya sudah dari kapan sih Pak Leo? Kalau kami sebetulnya berdirinya di Banjarnegara itu tahun 2014 ya, teman-teman sahabat Dai. Kami tahun 2014 di Banjarnegara, kemudian kalau di Cimahi, di Bandung, di Melong ini baru 1 tahun lebih. Ya belum lama, jadi baru tahun 2025 kemarin. Jadi itu cabangnya gitu Pak ya? Ya, ini kami cabang dari teman-teman Banjarnegara. Ya, jadi Banjarnegara itu sudah 2014 ditemenin sama teman-teman BRIN ya. Jadi kami nggak lupa juga jasanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sehingga penelitian ini bisa berhasil. Makanya tadi sudah disebutkannya sama rekan saya Pak Wahyu, ada beberapa sertifikat penelitian yang memang kami layak dapatkan dengan kualitas yang sesuai, dengan kualitas yang bagus, sertifikat-sertifikat. Bahkan sampai kami uji toksisitas. Nah, uji emisi, kemudian ada uji kualitas 17 parameter tadi, kemudian ada uji performa 50.000 kilometer. Nggak main-main teman-teman, 50.000 km sampai sekarang 60.000 km dan sudah terbukti kualitas petasolnya masih bagus, kendaraannya masih bagus sampai sekarang walaupun sudah jalan 50.000 km. Wah keren tuh, kira-kira dari sini kemana gitu ya? Bolak-balik. Lumayan jauh. Jakarta Bandung bolak-balik tuh ya? Iya. Kemarin saja teman kami, kalau teman-teman lihat di liputan kami ya, ada salah satu customer kami, dia pulang pergi mudik ke Malang ya. Boleh lihat di IG kami itu ke Malang aja udah berapa ratus kilometer, itu ada mungkin sekitar 500 kilometer kayaknya sih. Ya, nah ini dia pulang pergi ya, orang Jakarta. Mantap. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak ya, apa sih awal mulanya nih bisa buat inovasi seperti ini? Ya, sebetulnya awal mulanya berangkatnya yaitu ya, teman-teman, sekali lagi, sebetulnya semua jenis sampah itu bisa beres. Semua jenis sampah itu bisa selesai lewat mana? Lewat bank sampah. Tadi seperti yang dijelaskan, kayak sampah plastik tipe 1, PET, dia sudah ada industri daur ulangnya. Nah, tapi masih ada PR nih, plastik-plastik low value, dibakar. Nah, itu kan kami orang-orang yang peduli lingkungan, peduli sampah merasa, apa ya, kok dibakar sampah gitu. Nah, kami mengadakan penelitian, ternyata sampah plastik yang low value itu bisa jadi BBM terbarukan. Nah, berangkatnya sebetulnya awal mulanya dari situ. Peduli sama lingkungan, peduli sama Indonesia, sampah yang asalnya dibakar, kok dibakar? Itu sih awal mulanya. Ternyata bisa jadi BBM terbarukan. Jadi selain concern terhadap lingkungan, pastinya ini juga membantu masyarakat karena sekarang BBM lagi naik ya Pak ya. Wah, ini jadi inovasi yang sangat membantu ya. Ya, dengan kondisi dunia sekarang sebetulnya sangat ironis ya, tapi ya kami berharap lewat sampah ini justru kami tidak terpengaruh sebetulnya. Malah sampahnya beres, BBM terbarukannya pun selesai beres gitu. Jadi mudah-mudahan seharusnya ini menjadi solusi ya buat kita semua. Dan semoga ini disupport oleh berbagai pihak juga ya pastinya Pak ya. Iya, itu betul sekali ya. Itu pesan kita ya sebetulnya, minta supportnya sebetulnya bahwa kita tetap didukung, bahwa ini pun bisa diduplikasi di banyak tempat, terutama di daerah-daerah ya. Ini kan solusi ya buat petani yang pakai traktor, yang pakai dia mesin-mesin dieselnya masih pakai, kemudian buat para nelayan juga, nelayan-nelayan kita. Jadi ini betul-betul jadi solusi buat bangsa dan negara ini, terutama di daerah-daerah yang selama ini kesulitan BBM. Oke, kalau ke depannya apa sih inovasi yang ingin dilakukan Petasol? Ya, nah sebetulnya harapannya ya itu ya teman-teman, kita boleh tetap didukung, terus udah gitu juga bisa diduplikasi di daerah-daerah, sama pemerintahnya bisa didukung, bisa disupport, sama warganya sendiri pun bisa disupport, jadi warganya bisa setor sampah plastiknya bersih gitu, jangan sampah plastik yang kotor, jangan setelah masuk TPS baru dipilah, nggak mau ya, kalau bisa dari warganya bersih, warganya peduli lingkungan, peduli sama-sama mereka sendiri, tanggung jawab. Mereka setor sama kita, sampahnya bersih, kita ubah jadi BBM terbarukan, jadi solusi buat banyak pihak, jadi solusi buat bangsa, buat masyarakat, buat para petani, nelayan, ya bahkan sampai ya kalangan menengah ke atas. Wah mantap, semoga ini menjadi manfaat ya untuk berbagai pihak pastinya untuk membantu masyarakat di Indonesia. Sukses terus untuk Petasol ya Pak Leo. Ya, makasih teman-teman sahabat DAI TV. Oke, dadah makasih. Pak.